takatur, kedua wal asri al asr, ketiga al humazah, keempat al fil gitu ya. Sampai anas. Saya tempel lah di depan tuh Pak. Di tempat imam saya tempel. Dengan maksud dan tujuan kalau nanti imam lupa tinggal ngeliat ke depan. Oh, pertama surat ini. Oh, habis al fil al quraisy gitu-gitu ya. Setelah saya tempel, alhamdulillah Pak, masih ada yang lupa ternyata. Setelah habis tarawih kan saya tanya, lah udah saya tempel masih ada yang lupa suratnya. Saya tanya, Pak, tadi kagak baca suratnya apa Pak? Kok diem aja tadi? Itu dia Pak Ustaz, saya lupa Al-Humazah itu surat apaan nih Pak Ustaz ya? Jadi dia kagak tahu Al-Humazah surat apaan. Al-Humazah itu surat Wailul. Oh, kalau Wailul mah saya tahu Pak Ustaz. Jadi kita mah rata-rata taunya nama surat depannya Pak, betul gak? Bapak juga kadang-kadang bingung saya suruh baca, Pak, baca surat Al-Fil. Yang mana surat Al-Fil? Kemana ya? Oh, Alam Taro. Oh, kalau Alam Taro Pak saya tahu Pak Ustaz. Udah akhirnya saya ganti tuh Pak nama baca-bacaan di depan majelis saya. Saya ganti. Pertama surat dalam taraweh. Pertama At-Takasur saya ganti Al-Hakumut, Wal Asri, Wailul, Alam Taro. Alhamdulillah lancar jamaahnya tuh Pak. Gak usah pakai nama-nama surat dah, nama depannya aja udah dah. Habis Alam Taro li ilafi inna atoinna. Suruh baca Al-Kausar teh pada bingung Al-Kausar giliran disebut inna atoinna. Ah itu masa ban sholat dibaca Pak Ustaz. Ya. Nah, kembali lagi, sampailah berita kelahiran Nabi itu kepada Abu Lahab. Pada saat itu yang dapat memberikan kabar, yang memberikan kabar kepada Abu Lahab adalah budaknya Abu Lahab, hamba sahayanya Abu Lahab, yang bernama Syuaibah. Ya. Jadi Syuaibah itu ngasih kabar kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, sesungguhnya telah lahir dari rahim Aminah keponakanmu yang baru hadir tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin. Wasumiya bi Ahmad au Humida, namanya Ahmad atau Muhammad. Pada saat dikasih kabar kayak begitu, Abu Lahab yang orang kafir, Abu Lahab orang yang kagak beriman sama Allah, tetap aja Abu Lahab gembira tuh Pak, seneng tuh Pak dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Padahal dia bukan orang yang beriman, padahal dia bukan orang yang percaya sama Allah dan Nabi, yang enggak, orang kafir. Tapi pada saat kelahirannya Nabi, Abu Lahab ikut gembira. Alhamdulillah, kalau bahasa kita mah, lahir juga ponakan yang baru nih. Ya Allah, di mana? Di Tamrin atau di Meri? Bukan. Rumah sakit di daerah Cilengsi. Lahir di mana? Wah, lahir segala macam. Pada saat itu, saking girangnya Abu Lahab langsung ngebebasin budak yang ngasih tahu tadi kabar kedatangan Nabi Muhammad SAW. Langsung dibebasin itu budak yang bernama Syuaibah tadi. Wahai Syuaibah, karena engkau telah memberikan kabar gembira kepadaku atas kelahiran keponakanku, pada hari ini engkau aku merdekakan, engkau aku bebaskan. Tuh, saking girangnya tuh Pak Abu Lahab, dia bebasin tuh budaknya tuh Pak. Padahal biaya ngebebasin budak itu dulu itu Pak, kalau sekarang itu setara dengan harga 1 ekor ontak merah. 1 ekor ontak merah itu kurang lebih harganya sekitar 50-70 juta tuh Pak. Tuh. Berarti Abu Lahab kalau pas kelahiran Nabi, pas maulid Nabi, Abu Lahab itu ngeluarin duit saking gembiranya sampai dengan 50 juta tuh Pak. Masya Allah. Ngeluarin duitnya sampai 50. Kira-kira kita kalau ada maulid di rumah kita ngasihnya ada Pak yang kayak Abu Lahab. Boro-boro Ustaz, kasih 50.000 aja, warganya pada manyun semua Pak Ustaz. Ya Allah, itu Abu Lahab sampai ngasih segitu Pak. Nah, walhasil Abu Lahab karena dia orang kafir, kan dia mah kudunya masuk neraka, betul gak Pak? Abu Lahab kan dapat azab kubur. Tapi ternyata dengan rahmat dan rahimnya Allah, maha pengasih dan penyayangnya Allah, pada saat Abu Lahab di alam kuburnya tetap dapat azab karena dia orang kafir, dia orang yang gak beriman sama Allah. Tapi pada saat hari Senin, setiap hari Senin di alam kuburnya, Abu Lahab mendapatkan keringanan azab kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia waktu pas hari Senin kelahirannya Nabi, dia bergembira sampai dia memerdekakan budak itu Pak. Tuh.
Jadi tiap hari Senin tuh Abu Lahab di alam kuburnya enak tuh Pak, mendapatkan keringanan adab kubur, bukan dihilangkan, tapi dapat keringanan, dapat dispensasi lah, rukhsah keringanan. Jadi kalau kita lihat hadisnya, Abu Lahab itu setiap hari Senin itu ngisepin itu ya Pak, ngisepin jarinya, telunjuknya tuh keluar air, gini aja. Ya, karena jarinya Abu Lahab ini telunjuknya ini keluar air setiap hari Senin, ini aja di alam kuburnya tuh Pak. Kenapa? Karena dengan air yang keluar dari jarinya itu, dia akan lebih ngerasa adem, Pak. Karena kan panas sisa kubur itu. Azab kubur itu panas, Pak. Sehingga Abu Lahab kalau pas dia ngisep ini, tapi cuma seminggu sekali doang, hari Senin doang. Tuh. Masya Allah kan? Itu hanya karena Abu Lahab gembira dengan kelahirannya Nabi. Padahal dia orang kafir. Bagaimana dengan kita, Pak? Kita yang percaya dengan ajaran Nabi, yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi, yang percaya dengan agama Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, insya Allah yang tadinya adab kubur akan sampai kepada kita karena kecintaan kita kepada Nabi, kita beriman kepada Nabi, maka insya Allah yang tadinya adab akan berubah menjadi nikmat kuburnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tuh, jadi Abu Lahab bisa bebas. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kita pada saat kita sujud tahiyat akhir dari sholat kita, setiap kita sholat kita baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullillah sampai terakhir kita bacakan fil alamina innaka hamidum majid. Nah, ada doa yang diajarkan sama Nabi. Itu hadis sahih itu. Tambahannya apa kata Nabi? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Hafal enggak, Pak? Insyaallah Pak Ustaz, kalau rame-rame mah. Kalau sendiri mah karena kagak dibaca. Padahal itu sehari 5 kali kita baca tuh, Pak. Apa deh tuh? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya. Yang enggak hafal nanti datang ke rumah saya aja, Pak. Bawa ayam bakar. Itu hadis sahihnya itu kata Nabi pada saat kita tahiyat akhir, setelah kita fil alamin innaka hamidum majid, berdoa. Apa doa kita? Ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah min adzabil qabri, dari azab kubur. Layaknya tuh Abu Lahab tuh berlindung kepada Allah dari azab kubur. Tapi karena Abu Lahab orang kafir, enggak percaya, enggak beriman kepada Allah, tetap aja dia dapat azab kubur. Berarti azab kubur itu real. Azab kubur itu hak, pasti ada, ya. Nabi SAW dilahirkan dengan segala macam kelebihannya Nabi, akhlaknya Nabi, sampai Allah menyanjung Nabi. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Nabi itu uswah hasanah, contoh buat kita, suri tauladan buat kita. Sehingga ketika Aisyah istrinya Nabi ditanya oleh para sahabat, wahai Aisyah, akhlaknya Nabi itu kayak gimana sih? Apa kata Aisyah? Wa kana khuluquhul Quran. Kalau kamu mau ngelihat akhlaknya Nabi, lihat aja Al-Quran. Maksudnya apa tuh? Kalau mau ngelihat akhlaknya Nabi, lihat saja Al-Quran. Kenapa? Kalau Al-Quran ngajarin kita buat bersifat sabar, Nabi orang yang paling sabar. Kalau Al-Quran ngajarin kita buat jujur, Nabi orang yang paling jujur. Kalau Al-Quran nyuruh kita buat istiqomah, Nabi orang yang paling istiqomah. Kalau Al-Quran nyuruh kita untuk berbuat baik sesama manusia, Nabi yang selalu berbuat baik pada manusia. Gak ada celah buat kita untuk menghina Nabi. Gak ada celah mencari kekurangan Nabi. Nabi orang yang paling berbuat baik kepada manusia, yang gak pernah ketika Nabi itu berbicara menyinggung perasaan orang lain, yang gak pernah perkataan Nabi itu nyakitin hati orang lain. Nah, suatu kisah tuh Pak, kita lihat ada sejarahnya. Nabi SAW lagi ngaji kayak begini nih. Ketika Nabi lagi ngaji kayak begini, ada salah seorang sahabatnya tuh, sahabat Nabi datang kepada Nabi ngasih anggur, Pak. Ngasih anggur sama Nabi itu. Pada saat ngasih anggur sama Nabi, Nabi makan 1 anggurnya. Habis Nabi 1 makan anggurnya, makan lagi 2,
makan lagi 3, makan lagi 4, sampai habis tuh anggur. Sahabat yang lainnya pada ngeliatin Nabi, ini Nabi lagi lapar apa ya? Tumben-tumbenan itu makan anggur sampai habis. Karena kebiasaannya Nabi, kalau Nabi dapat makanan dan di sebelahnya sekitarnya ada para sahabat, pasti sahabat yang lain ditawarin, pasti diajak makan sama Nabi. Tapi pada saat Nabi dapat anggur itu, Nabi gak ngasih-ngasih Pak, gak nawar-nawarin. Akhirnya ada sahabat terakhir pada saat jam udah pada bubar, sahabat ada berani nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah, tadi ada sahabat yang di pojok sana ngasih anggur kepadamu ya Rasulullah. Engkau terlihat begitu lapar ya Rasulullah. Lapar sekali ya Rasulullah, sampai engkau tidak menawarkan kepada kami. Biasanya engkau kalau ada makanan, kalau ada sesuatu yang engkau suka, pasti engkau juga menawarkan kepada kami. Tapi kenapa engkau tidak menawarkan kepada kami ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Wahai sahabatku, ketahuilah, yang tadi anggur aku makan itu kenapa aku gak kasih kalian? Karena anggurnya itu asem, karena anggurnya pahit. Coba kalau aku kasih tawarin kepada kalian semua, lantas kalian bilang, siapa yang ngasih Rasulullah, pahit amat ini. Atau kalian tahu yang ngasih adalah sahabat kita yang lainnya, ngasih ke Rasulullah anggur yang pahit, anggur yang asem, pasti itu akan nyakitin hati orangnya, pasti akan nyakitin hati orang yang memberikan anggur tersebut. Maka itu aku takut dia tersinggung, maka itu aku takut dia sakit hati, aku makan tuh anggur semuanya. Tuh Pak, Masya Allah. Kira-kira kalau kita bisa nggak tuh dikasih sama orang, depan orang kita bilang, enak banget ini makanan Pak, mulus dah perut kita makai begitu Pak ya. Kita ini kurang Pak dalam menghargai sesuatu pemberian orang nih. Kurang kita kayak begini. Kadang-kadang saya ada tamu di rumah tuh, datang ke rumah, ya Allah saya beli sotomi tuh di Sanding tuh Pak Bojong Nangka, saya beli di situ. Saya suruh makan sotomi itu, pasti makan sama dia. Ya Allah Pak Ustadz, ini tetelannya kok masih keras Pak Ustadz ya? Pak Ustadz ini mie-nya kagak enak banget. Lu tiba makan doang aja lu kagak ngaji sih lu. Juga kan ada kayak gitu kan Pak kita Bapak. Orang mau kita kasih tuh ucapin makasih lu mah. Susah banget ucapin makasih doang dah. Gitu kita mah. Ya Allah, kita jarang tuh Pak. Susah gitu buat menghargai pendapat orang tuh susah gitu. Masih berani kita ngucapin kata-kata yang mungkin bisa jadi bikin orang itu sakit hati, tersinggung, gak enak gitu Pak. Gak kayak sahabat Nabi tuh. Nabi mah sahabat tetap aja tersenyum. Alhamdulillah, Nabi seneng ya dengan anggur yang aku kasih. Padahal mah asam. Padahal mah anggurnya kagak enak. Gitu ya. Ya Allah, kayak kemarin nih. Jadi contoh realnya kecilnya lah. Saya jalan sama sepupu saya dari Jakarta. Jalan naik mobil tuh, satu mobil. Emang kebetulan udah siang ya, kita belum makan ya. Dia bilang, gua kasih tau lo tempat makan enak di sini. Daerah mana? Tuh, daerah Depok situ. Wah makan gitu di situ ya, kata dia makan ada sop lah segala macam, enak banget lah makanannya gitu segala macamnya. Makan sop, ada sate, ada ikan bakar gitu ya segala macamnya. Padahal pas sampai di sana Pak, Masya Allah, saya pesen makanan dari jam 1:30. Emang kali belum sholat Johor ya, sampai 1:30 kurang baru datang tuh makanan. Udah lama banget kirain mah enak biasa banget tuh rasanya. Saya untung saya ngaji, kalau kagak ngaji gue maki-maki dia tuh, kapan enak gitu makanan. Ibaratnya kita kayak begitu kita nggak mau gitu nyakitin hati orang. Dia udah ngasih tahu, wah enak tuh makanan, wah makanya di situ aja enak tuh. Kita mah enak gak? Enak padahal apa enaknya sok kayak begitu Pak, bening banget sok dengan. Kita nggak ngomong kayak begitu. Nah layaknya Nabi nggak pernah kayak begitu. Nabi itu selalu yang namanya Nabi itu menjaga perasaan seorang. Hal-hal kayak beginilah yang diikuti sama salafus soleh, sama orang-orang soleh setelah Nabi itu ngikutin tuh apa yang diterapkan sama Nabi, nggak pernah menyinggung perasaan, selalu menjaga hati orang lain. Ada sahabat, bukan sahabat ya karena dia hidupnya salafus soleh, orang-orang setelah Nabi itu orang seorang ulama besar yang bernama Ibrahim bin Hatim bin Asom. Hatim bin Asom itu kan ulama besar Pak, seorang ulama besar. Dia pengen banget tafarukan kepada Nabi, tafaulan, ngikutin perkataan Nabi. Apapun yang dilakukan oleh Nabi itu Hatim itu mengiyakan, diikuti nama Hatim. Sehingga Hatim itu kan nama aslinya Hatim, seorang ulama besar, kiai lah kita ya. Hatim bin Asom. Asom itu gelar Pak. Asom itu artinya budek. Do you know budek? Oh budek Pak. Bolot tahu bolot.
torek. Nah, ulama yang budek Pak, kan kurang ajar ya. Masa nama ulama budek? Tapi memang artinya namanya ulama yang budek. Kenapa dibilang ulama budek? Jadi pada saat dia lagi ngaji kayak begini, ya setelah pulang ngaji tuh Pak, ada seorang ibu-ibu muda tuh Pak curhat sama Hatim, cerita ke Hatim. Wahai Hatim, mohon maaf Pak Kiai, saya ada masalah. Masalah saya adalah bla 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 begini ngobrol aja tuh. Di tengah dia lagi curhat, itu perempuan muda Pak, tiba-tiba kentut. Masya Allah, di ketelepasan kentut tuh Pak, ibu muda itu. Ya Allah, mukanya langsung merah, malu tuh ibu tersebut. Nah, selesai dicurhat, dia bilang begitu. Jadi begitu Pak Kiai, masalah saya. Apa jawaban Hatim bin Asom? Wahai ibu, mohon maaf, dari tadi suara ibu pelan banget. Saya mah kagak kedengeran. Ibu dari tadi ngomong apaan sih? Tuh. Kata ibu tersebut, alhamdulillah. Berarti dari tadi Kiai juga kagak dengar kali saya kentut ya. Padahal masih Kiai dengar dari tadi, cuma dibilangnya pora-pora kagak